Setiap tahun, harga motor akan mengalami kenaikan harga, dan kita sebagai konsumen sebenarnya nggak bisa melakukan apa-apa terhadap hal tersebut. Karena mau bagaimanapun, motor sudah menjadi alat transportasi utama masyarakat Indonesia. Jadi ya, mau nggak mau tetap dibeli. Lagi pula, motor adalah alat transportasi yang paling rasional untuk dibeli dalam ekonomi seperti ini. Iya kan? Tapi nih, mungkin kita menerima secara mau atau tidak mau untuk kenaikan harga ini. Namun setidaknya kita bisa mendapatkan motor dengan kualitas yang sebanding dengan harganya. Karena faktanya, kebanyakan motor saat ini walaupun harganya udah cukup mahal, tapi kualitasnya seperti diturunin dan dirubah materialnya. Yang tadinya besi diganti plastik, yang tadinya memiliki ketebalan material yang bagus, tapi saat ini malah jadi tipis, dan lainnya. Padahal seharusnya jika dipikirkan secara logika, iya kan, dipikirkan secara logika. Jika harganya semakin naik, berarti produsen ingin menjaga kualitasnya, yang berarti seharusnya kita mendapatkan barang yang minimal sama atau lebih baik dari sebelumnya. Tapi hal ini tidak kita dapatkan. Udah bayarnya lebih mahal, kualitasnya malah semakin diturunkan. Namun ya gitulah yang terjadi saat ini. Miris iya, ironis iya, tapi kenyataan pahitnya seperti itu. Dan salah satu hal yang bisa membuktikan kalau motor modern itu memiliki kualitas material yang kurang baik ada di crankcase motornya. Ya, crankcase motor adalah inti dari sebuah mesin. Di dalam crankcase terdapat semua material mesin termasuk oli. Jika crankcase bolong atau jebol, motor bisa langsung rusak seketika. Dan sayangnya, motor modern saat ini banyak yang mengalami pecah crankcase. Mungkin pecah crankcase yang paling umum ditemui pecah dari bawah, dan motor tersebut biasanya adalah motor buatan Honda, tepatnya di versi motor Matic 160cc. Tapi kalau kejadiannya di motor Honda, biasanya itu cuma pekaran robos polisi tidur atau kena batu. Karena motor Matic Honda bermesin 160cc tidak memiliki pelindung crankcase di bawah. Ini aneh banget sih konsepnya, tapi ya itulah Honda. Namun yang saya maksud adalah bukan pecah crankcase bawah, tapi pecah crankcase di bagian atas atau lainnya yang bisa jebol tanpa kena benda keras seperti batu. Ya, sayangnya pecah crankcase ini tidak terfokus di satu merek aja. Mau itu merek Honda, Yamaha, atau mungkin Suzuki bisa aja terjadi. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah? Jawaban paling klasik yaitu tadi, material. Material motor modern semakin lama akan semakin tipis, dan hal ini dilakukan tentu aja untuk efisiensi. Ya, di mana-mana efisiensi. Masalahnya adalah bahan utama crankcase bukan besi tapi aluminium alloy, yang berarti walaupun material ini punya kelebihan seperti ringan, bisa membuang panas lebih bagus, mudah dibentuk dan memiliki kekuatan yang cukup kuat, tapi sayangnya material ini tidak sekuat besi murni. Selain itu, produsen melakukan proses penipisan material crankcase juga ada alasannya selain efisiensi, yaitu dengan ukuran seperti itu seharusnya kuat untuk digunakan harian. Secara harfiah memang iya, crankcase dengan ketebalan material yang sekarang pasti akan kuat dengan penggunaan harian. Tapi yang perlu dijabarkan lebih luas lagi di sini adalah yang dimaksud penggunaan harian itu bagaimana? Apakah yang alon-alon asal kelakon, atau yang konstan 60 km per jam, atau yang konstan di 100 km per jam? Karena penggunaan harian setiap orang akan berbeda-beda. Iya kan? Masalahnya adalah jika penggunaan harian orang yang suka konstan di 80-100 km per jam, berarti motor tersebut sering digeber di RPM yang cukup tinggi. Dan untuk mesin motor modern biasanya akan memiliki panas yang lebih panas daripada mesin motor zaman dulu. Hasilnya adalah mesin akan mengalami panas yang lebih tinggi, karena mau bagaimanapun beban keras akan meningkat jika terus digeber di RPM tinggi. Tekanan dalam mesin juga akan meningkat, yang pada akhirnya temperatur akan naik. Dengan kondisi ini tentu aja kalian akan membutuhkan perawatan yang sedikit lebih intensif, khususnya di bagian pendinginan dan oli. Jika lewat sedikit aja perihal ini, kemungkinan besar crankcase bisa jebol tiba-tiba. Belum lagi ada faktor kalau logam bisa mengalami aus. Bayangin aja, jika logamnya aus, materialnya tipis, motor sering dibawa RPM tinggi, yang berarti selain ada tekanan mesin dan panas yang lebih tinggi, mesin motor juga akan bergetar cukup kencang. Dan hal ini tentu aja bisa menjadi kombinasi yang sempurna untuk membuat crankcase motor kalian jebol. Intinya kita harus menerima motor saat ini memiliki material yang semakin berkurang kualitasnya. Jadi kita harus sedikit sadar diri untuk merawat dan menggunakan motor kita. Jangan mentang-mentang cc-nya besar dan bodinya besar bisa digeber terus-menerus, karena hal tersebut bisa merusak part mesin yang ada. Dan satu hal lagi yang harus diingat, mesin modern akan dibuat memiliki panas yang lebih tinggi dari mesin motor zaman dulu. Dan hal ini dilakukan untuk efisiensi BBM. Semakin besar cc-nya dan semakin irit konsumsi BBM-nya, berarti mesinnya akan semakin panas. Jika kalian udah tahu mesin kalian panas, tolong jangan geber motor kalian terus-menerus, karena crankcase jebol bisa aja menghampiri motor kalian. Hari apes tidak ada di kalender. Iya kan? Walaupun sebenarnya selain faktor tersebut masih ada beberapa faktor yang lainnya, misalnya emang ada bagian part yang aus di bagian dalam mesin, khususnya di bearing kerkas. Tapi ini bisa terjadi di motor yang udah memiliki usia di atas 5 tahun. Kemudian ada satu hal yang harus benar-benar dihindari lagi. Jangan pernah coba-coba terobos banjir, karena ini bisa menjadi asal-muasal masalah crankcase jebol terjadi. Kenapa bisa? Jawabannya ya water hammer. Jika motor kalian menerobos banjir dan air masuk ke ruang bakar, hal ini akan menyebabkan water hammer.
Karena mau bagaimanapun, air tidak bisa dikompresi seperti udara. Jadi saat piston bergerak naik untuk mengopresi, piston akan tertahan oleh air. Dan hal ini bisa menyebabkan stang sear bengkok atau patah seketika. Dan patahan atau dorongan ekstrim inilah yang kemudian merusak struktur crankcase. Jadi ya, memang banyak faktornya. Tapi faktor yang paling umum terjadi ya karena overheat, dan salah satunya perihal oli. Diketahui beberapa motor saat ini senang banget minum oli atau vampir oli. Masalahnya, ketika oli berkurang, terkadang kita suka nggak sadar. Jika oli kurang dan motor tetap digeber, ya nggak apa-apa juga sih jika motor kalian Honda Supra. Tapi jika motor kalian motor modern, ya ini bisa menjadi mimpi buruk buat kalian. Karena mesin yang udah panas dan kekurangan oli, tentu aja mesin akan mengalami kelonjakan suhu ke tingkat yang lebih ekstrim. Jika dalam suhu seperti itu terus kena cipratan air sedikit aja, hal ini akan membuat retakan rambut. Dan retakan rambut lama-kelamaan bisa jadi besar. Yang pada akhirnya lagi dengan tekanan mesin, crankcase bisa meledak. Fenomena crankcase jebol tidak terpaku dari satu produsen aja. Walaupun terkadang hal ini sering terjadi di motor Honda, tapi tidak menutup kemungkinan motor keluaran produsen lain bisa mengalami hal serupa. Rawatlah motor kalian dengan cara ganti oli dan selalu pantau air radiator. Karena dengan menekan suhu mesin, masalah crankcase jebol bisa sedikit dihindarkan. Selain itu, hindari menggunakan motor di RPM tinggi terus-menerus, karena hal ini bisa menimbulkan panas. Jadi ya, tekan panas di mesin motor, maka kalian bisa menekan resiko crankcase motor kalian jebol. Gimana nih menurut kalian? Udah ada teman atau kalian sendiri yang merasakan crankcase jebol? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.